Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi kita pelajaran IPS yang terakhir ya. Materi yang diambil dari aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan kenampakan alam ya. Nanti kamu bisa buka MPP-mu ya, 889. Nah, Ibu jelaskan sedikit materinya. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beraneka ragam ya. Nah, apabila dikelompokkan secara garis besar, kenampakan alam itu terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, perairan, daratan, dan pantai. Nah, kenampakan alam sangat berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat setempat ya. Baik itu adat istiadat, kebiasaan dan pola hidup masyarakat ya. Biasanya mereka berpusat pada kenampakan alam yang ada. Nah, kenampakan alam yang berbeda tersebut berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Ini sudah jelas ya anak-anak. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Apa perbedaan tersebut ya? Apa pengaruhnya pada kenampakan alam ini pada perekonomian masyarakat? Pertama, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi ya. Di dataran tinggi ya, masyarakat di daerah pegunungan ya, dataran tinggi biasanya melakukan bertani ya. Nah, tapi sekarang juga mereka bisa juga memanfaatkan keindahan alamnya ya. Potensi tersebut dimanfaatkan di daerahnya, misalnya keindahan alam ya. Mereka bisa bekerja sebagai sektor pariwisata. Nah, mereka mengelola tempat wisata ini ya menjadi tempat untuk daerah penginapan ya. Nah, di sana tentu terdapat pemandu wisata ya, juga ada pedagang di tempat wisata. Nah, inilah yang ada di daerah dataran tinggi ya. Selain bertani juga memanfaatkan keindahan alam. Makanya misalnya kalau kita pergi ke daerah pegunungan yang tinggi, contohnya di Brastagi. Nah, di sana selain kita lihat ibu-ibu bercocok tanam, ada juga tempat rekreasi ya, penginapan ya. Nah, itulah kenapa dibuat penginapan, karena situ udaranya sejuk. Nah, itu di dataran tinggi. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Nah, manfaat yang masyarakat yang hidup di dataran rendah tentu memanfaatkan di daerah di situ ya menjadi tempat wilayah ya, tinggal mereka bisa dibagi dua di sini ya. Yaitu masyarakat yang di desa dan di kota ya. Dataran rendah ini ada dua, bisa dibagi dua ya. Bisa masyarakat yang tinggal di desa dan kota. Kalau di desa tentunya mereka bertani, bercocok tanam ya. Nah, sedangkan kalau di kota tentu penduduknya atau manusianya atau masyarakatnya bekerja sebagai bisa di pabrik atau berjualan dan sebagai pengrajin ya. Jadi tidak semuanya bertani, karena ada yang di kota juga. Nah, bisa juga mereka bekerja sebagai di sektor industri ya, perdagangan dan jasa. Itu kalau yang di masyarakat perkotaan. Nah, yang terakhir di kegiatan ekonomi masyarakat daerah pantai. Nah, ini juga sama seperti dataran tinggi tadi ya. Selain mereka di pantai itu misalnya menangkap ikan dengan hasil melaut atau petani garam, bisa juga ya, ada juga rumput laut ya, dan kerang yang mana nanti hasilnya tentu dijual ya. Bisa juga untuk kegiatan ekonomi di sektor pariwisata ya. Dengan cara di pantai itu ada juga ya penginapan di daerah pantai.
Jadi inilah penghasil di pantai itu selain laut, ikan, kerang, dan juga rumput laut. Dan selain itu juga melakukan kegiatan ekonomi di sektor pariwisata, ya. Oke. Inilah pembelajaran kita anak-anak. Jadi Ibu udah jelaskan semua dari 4 bidang studi, PKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Jadi yang Ibu harapkan kamu kerjakan latihan dari yang Ibu jelaskan tadi, ya. Oke, minggu depan kita sudah mulai ujian, supaya nanti dikerjakan baik-baik, semua ikuti, karena ini ujian semester pertama, ya. Dan jangan lupa yang belum bayar uang sekolahnya anak-anak supaya dibayar, ya. Nah, supaya kamu nanti bulan 12 dapat menerima rapot merah. Oke, selamat belajar.